Assalamualaikum, Gusaan. Mana Gusaan nih? Waalaikumsalam. Siapa ya? Tengok lo. Eh, oh macam itu tuh. Tada. Camping gitu. Camping, iya ya, nuansa alam kita nih ya sekarang nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar Gusaan? Baik ya. Iya, 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 iya. Wak Deng. Apa kabar Wak Deng? Iya Gusaan. Iya, sini Wak Deng. Sila, sila. Sila. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat imajinasi yang kami muliakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi dengan saya Daeng Leo dan juga rekan saya Gus Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita akan berbicara, berdialog tentang hikmah, ilmu, dan sikap kita sehari-hari. Di mana? Di jalan imajinasi. Apa kabar, Daeng? Alhamdulillah baik. Sehat, Daeng ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah hari ini kita berada di luar nih, Daeng. Iya, di alam ya. Sesuai dengan tema kita malam ini nih. Insyaallah. Apa tema kita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Daeng Deong gimana kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Alhamdulillah. Silakan guru. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah guru. Alhamdulillah. Nikmat alam nih ya. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini cerah, Alhamdulillah. Kemarin sempat kita tertunda karena cuaca hujan ya guru ya. Ya biasa. Alhamdulillah. Tapi malam ini Alhamdulillah cerah sehingga terlaksana. Semoga Alhamdulillah. lancar. Amin. Dan saya sapa dulu pemirsa. Iya, silakan. Alhamdulillah untuk sahabat imajinasi, kami doakan semoga antum selalu bahagia dan sehat, dan tak lupa like, comment, and share channel kami untuk membangun channel kami, dan tentu bersama guru yang sama-sama kita muliakan, yaitu Guru Sohibul Hil Wajo. Iya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suasana puncak nih. Suasana dingin. Benar-benar sejuk. Sejuk. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Benar-benar sejuk. Ya Allah, nikmat. Jadi kalau udah duduk di alam macam gini nih, tuh rasanya serasa di surga lah. Ya. Masya Allah. Karena di dalam surga itu pun digambarkan dengan alam-alam yang indah seperti ini. Iya, jadi seperti itu. Jadi apa yang mau kita bahas pada malam hari ini nih? Ini berhubungan dengan tema kita nih. Tema kita ini kan tentang korelasi alam besar ya? Dan alam kecil nih guru. Iya. Cantik sekali ya. Cantik sekali ini. Ya mudah-mudahan nanti pembahasan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita, khususnya amin. Pada umumnya bisa memberikan pandangan lebih luas kepada pemirsa sahabat imajinasi, insyaallah. Insyaallah. Mungkin kita mau bertanya sedikit nih guru. Ya, kalau gimana? Kita melihat alam nih kan, ya, luar biasa nih, subhanallah, ini kan alam nih kan kita lihat. Tapi bagaimana ini guru tentang alam ini? Apakah alam ini juga bertasbih guru? Ya. Bagaimana cara alam bertasbih itu? Apa kita bisa mengerti? Atau kita bisa mendengar? Iya. Jadi kalau kita berbicara dua sudut pandang nih ya. Iya. Yang pertama daripada sudut pandang agama dulu, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard. Jadi apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan tasbihnya mereka masing-masing. Nah, jadi karena tasbih mereka itulah yang menjaga daripada keharmonian antara kita manusia dengan alam itu tadi. Iya. Jadi karena dengan tasbih itu sehingga menimbulkan sebuah manfaat yang begitu besar. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi yang jelas bahwa alam ini, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun bebatuan maupun udara, air, semuanya pada dasarnya bertasbih, memuji daripada sang kuasa tadi, itu Allah Subhanahu
Iya, Guru. wa ta'ala. Jadi berbicara tadi tentang manfaat, Guru. Ya. Kan kalau kita tahu kan kalau kita bertasbih itu kan ada manfaatnya untuk kita, kalau manusia itu kan untuk tatmainul qulub kan. Ya, Tapi untuk kalau untuk melembutkan hati gitu ya. kalau untuk tumbuhan ini apakah ada manfaatnya untuk Ya. mereka? Pertanyaan yang begitu Ya. tajam, begitu luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat daripada konsep Al-Quran, Ya. esensi daripada zikir itu adalah tatma'innul qulub. Tatmainul qulub. Jadi untuk melembutkan hati. Jadi Iya. esensi zikir adalah untuk Melembutkan melembutkan. hati. Berarti kita berbicara manfaat daripada zikir itu tadi. Iya, Ya kan gitu. manfaatnya. Nah, ketika kita minum obat, esensi daripada obat, fungsi obat Menyembuhkan. adalah menyembuhkan. Ya. Kalau kita kembali kepada pertanyaan Daeng Leo tadi, Iya. bahwa ketika alam ini bertasbih, Mm-mm. apakah sama dengan bertasbihnya manusia, artinya mendatangkan manfaat? Mm-mm. Ya. Jelas. Jelas. Kenapa? Karena kita perhatikan obat-obatan itu semuanya berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Iya, betul. Ya kan begitu? Mm-mm. Ya antum kan pernah kerja Kerja di farmasi. farmasi kan artinya. Nah, hebatnya ulama dulu Mm-mm. ketika kita belum mengenal obat-obatan yang saat ini gitu. Ulama-ulama dulu ataupun mereka itu mengambil obat-obatan daripada tumbuh-tumbuhan. Mm-mm. Ya kan? Kenapa? Karena kalau secara sudut pandang ilmu tasawuf itu berarti terbukanya kasab hissinya, Mm-mm. sehingga dia bisa mendengar tasbih daripada setiap tumbuh-tumbuhan. Iya. Sedangkan tasbih daripada setiap tumbuh-tumbuhan itu manfaat untuk mereka adalah menjadi fungsi obat bagi manusia. Mm-mm. Contoh ada kisah yang menarik itu ketika zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa sakit gigi, Iya. sakit gigi tuh, Mm-mm. sakit gigi Nabi Musa. Kemudian kata Allah bilang, ya Musa, engkau datang ke balik bukit, di situ ada pohon, ada pohon, daun, ambil daunnya, tempelkan, ya kan? Jadi ketika Nabi Musa mendengarkan perintah Allah Taala, dia ambil daun, ditempelkan. Mm-mm. Setelah dia tempelkan, sembuh. Ya. Mm-mm. Mengambil daripada kisah ini menandakan bahwa tasbih setiap tumbuh-tumbuhan itu adalah fungsionalnya Mm-mm. adalah untuk menjadi obat. Dia bisa membentuk kemanfaatan bagi manusia. Iya. Kan kita lihat dulu, kalau udah kecil-kecil kan ingat tak? Iya. Daun cengkodok. Daun cengkodok. Ya. Kalau udah kita sakit kena luka apa kan? Heeh. Daun kodok dikunyah, Dikunyah, ditempelkan. tempelkan. Nah, sebenarnya fungsi daripada daun cengkodok itu mungkin saja karena tasbihnya itu untuk menghentikan darah. Oh iya. Bisa jadi, atau antibiotik. Mm-mm. Bukan daunnya, Kan hati-hati. Tapi zikirnya. Nah, inilah zikirnya. konsep tauhid, menjaga daripada spiritual kita kepada Allah Ta'ala. Mm-mm. Nah, jadi mungkin seperti itu. Iya, iya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang saya ingin bertanya masalah air nih. Air. Air. Nih gitu. Jadi dalam ayatullah mengatakan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ya. Jadi kami jadikan di setiap karena segala sesuatu itu hidup dengan air. Namun pertanyaannya adalah korelasi antara air dengan bersuci. Air dengan bersuci. Karena begini, ketika orang non muslim, Ya. ketika mandi biasa saja, itu di dalam agama kita tidak kita bisa mengatakan mereka itu telah bersuci. Tetapi orang muslim yang mandi dengan air yang sama, yang mungkin airnya lebih bersih mereka, tapi kita dikatakan bersuci. Jadi korelasi antara bersuci dan air itu seperti apa, Guru? Ya. Wah, ini pembahasan pertanyaan yang begitu tajam ini ya, luar biasa sekali. Ini kalau bahasa keren kita tuh amazing. Oke. Mind blowing. Oh. Ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya. Jadi Allah jadikan segala sesuatu itu dari air itu sumber kehidupan. Ya. Jadi memang tidak kita nafikan bahwa tanpa air bahwa alam ini akan
akan punah, Mm-mm. ya kan? Karena apa? Karena semuanya butuh air, Ya. kan? Tapi ingat, tidak hanya air, Mm-mm. tidak hanya air. Kenapa? Karena harus ada berkesinambungan antara semua sisi. Contoh, air lautan tidak akan sampai ke tempat kita ini. Mm-mm. Sepakat? Sepakat. Iya. Oke. Maka dia harus disinari oleh matahari terlebih dahulu. Mm-mm. Oke. Proses berarti. Proses. Nah, Ya. ketika sampai dia menguap, jadilah mendung. Mm. Setelah itu mendung ditiup Angin. angin. Sampailah di tempat kita saat ini. Mm-mm. Artinya bahwa memang ketika kita berbicara dan Allah jadikan setiap sumber kehidupan daripada air, jangan juga kita melupakan proses daripada sejauh mana air bisa sampai ke tempat kita. Mm-mm. Ini artinya gini, alam itu tidak akan pernah berhenti. Dia terus selalu ada keharmonian di antara mereka. Mm-mm. Air dengan matahari, matahari dengan uapnya dengan embunnya terus sampai. Nah, ini adalah proses. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini bahwa manusia itu tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa sebuah proses. Ya. Itu kalau kita belajar dengan alam. Mm-mm. Ya. Harmoni alam ini. Itu harmoni alam. Iya. Nah, berhubungan dengan apa yang Gus Aan tanyakan tadi, Ya. bagaimana perbedaan atau kolerasi antara maaf nih kita bicara agama ini kan, Mm-mm. non muslim Iya. ketika dia mandi tidak dikatakan bersuci, tapi sedangkan orang Islam sendiri ketika mandi dikatakan bersuci. Nah, kalau kita berbicara garis umum saja, garis umum, ya pada dasarnya semuanya bersih, Iya. kan? Mm-mm. Semuanya Bersih. karena ya mereka juga menggunakan sabun, kita juga menggunakan sabun, ya gitu. Mereka gosok gigi dengan air, kita juga gosok gigi Air. dengan air. Nah, artinya bahwa kalau kita berbicara konsep bersih, ya bersih, Bersih. Ya. Iya. oke? Oke. Iya. Tapi yang membedakan kenapa bisa ada istilah suci, karena tidak semuanya yang bersih itu Suci. suci. Kalau suci sudah pasti Bersih. bersih. Nah, suci itu tidak berbicara konsep airnya. Mm-mm. Kalau bersih berbicara konsep airnya. Tapi kalau suci berbicara konsep kesadarannya. Ya, amazing. Oke? Tercerahkan. Berbicara konsep Kesadaran. Nah, makanya yang dihitung semua mazhab seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kalau kita bicara konsep agama ini, mereka mengatakan bahwa semua ibadah itu tergantung daripada kedudukan hatinya. Ya kan? Kedudukan hati ini nanti berbicara daripada niat. Iya. Kalau kita bicara niat, berarti kita berbicara konsep ikhlas. Ya. Kalau kita berbicara konsep ikhlas, berarti kita berbicara konsep kemurnian. Ya kan? Kemurnian, tidak tercampur oleh apapun. Nah, Iya. kalau kita memandang bahwa air itu sendiri adalah konsep alam yang menyatakan adanya Allah. Berarti pada dasarnya yang membersihkan kita secara zahirnya adalah air, secara hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Nah, inilah pembedanya. Rasa sadar kita. Ya. Kesadaran tadi. Makanya ada istilah nurun ala nur. Oke, Guru. Barulah kita masuk ke tema nih, Guru. Iya. Iya. Jadi sesuai tema kita nih kan alam besar dan alam kecil. Mohon Iya. penjelasannya, Guru. Itu pertanyaan dari salah satu sahabat imajinasi bernama Hadni Herlina. Nah, itu, Guru. Jadi beliau bertanya, alam kecil itu apa, alam besar itu apa? Barulah korelasi antara keduanya. Itu mohon penjelasannya, Guru. Kalau kita berbicara alam kecil, itu kita sedang berbicara replika alam. Kalau dalam pandangan ulama tasawuf atau sufisme, itu alam kecil itu adalah tubuh kita. Alam kecil adalah tubuh kita Tubuh ini. kita ini. Iya. Ini Tubuh ini. replika. Sedangkan alam besar itu alam yang sejagat raya ini. Seluruhnya. Alam semesta. Seluruh. Iya. Pluto, apa semuanya. Semua Termasuk semua alam di jin juga? alam yang di luar diri kita ini sebenarnya adalah Alam besar. alam besar. Heeh. Sedangkan kita ini adalah alam Alam kecil. kecil. Oke? Heeh. Nah, sedangkan alam semua yang ada di alam besar itu ada di diri kita. Heeh. Iya.
Dan semua yang ada di diri kita semua ada di alam besar ini. Ada replikasinya. Ada. Termasuk iklim, Se- mineral. Sekarang saya mau menanya. Iya. Ya kan? Kalau antum bicara iklim, Mm-mm. kadang-kadang kondisi orang ada tidak menangis? Ada. Ada. Ada tidak kadang-kadang sedih? Ada. Ada tidak kadang-kadang marah? Ada. Itu iklim. Iklim. Iya. Seperti hujan. Iya. Jadi kalau kita bicara konsep alam besar, Iya. alam besar ada iklim, ada tidak iklim hujan, Hujan, terus badai, badai, terus panas, panas, terus musim semi, semi. ya kan? Ya. Nah, Dingin. kalau kita kembalikan kepada konsep diri kita, kadang-kadang ada tidak orang yang marah? Iya, Oke. Ada tidak kadang-kadang waktu sedih? Ya. Ada. Oke. Kadang-kadang ada tidak waktu orang itu cepat marah, cepat reda? Ada. Nah, itu iklim kan gitu. Hujan berhenti dia. Mm-mm. Nah, artinya bahwa kalau kita berbicara konsep alam besar sebenarnya jangan jauh-jauh pandang kepada alam kecil ini. Kita Berarti ini adalah replika daripada alam besar. Iya. Mikrokosmik ya. Iya. Mikrokosmik. Jadi seperti itu. Maka harus ada kolerasi, ada hubungan, keharmonian antara kita dengan alam ini. Iya, ya. Menariknya, orang dulu-dulu, kalau kita bicara umur tahun 70-an atau 80, 70-an, 80-an, Iya. itu cara orang dulu-dulu itu, orang tua-tua kita dulu, itu kalau memberi nasihat, itu dengan alam. Contohnya, Guru. Contohnya, kalau ada orang kawinan, ada acara, yang datang tuh alam. Iya. Apa? Di situ ada sirih, betul. Mm-mm. Di Iya. situ ada pisang, ya kan? Di situ ada pulut, itu kan alam. Alam. Nah, caranya adalah untuk menyampaikan apa yang diinginkan si pembicara. Mm-mm. Maka dia bilang pisang ini, kan? Ini kan alam besar nih. Iya, alam besar. Alam besar kan? Pisang kan di luar diri kita. Mm-mm. Tapi bisa kita ambil untuk dalam diri kita. Jadilah seperti pisang, yang mana jantungnya di luar, isinya di belakang, jantung dulu yang tumbuh, Mm-mm. ya kan? Nah, bau-bau kalau ada apa-apa kedepankan hatimu, Mm-mm. ya kan gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan kau seperti pisang yang ketika kau menikah, pisang itu mudah sekali tumbuh. Mm-mm. Biarpun dibasmi anaknya tumbuh terus. Nah, artinya bahwa bagaimana konsep orang terdahulu menjelaskan untuk adab akhlak itu melalui konsep alam semesta ini. Iya. Udah dipergunakan. Kalau sekarang baru ada Google, Iya. betul lah. betul. Sekarang baru ada istilahnya ya YouTube. Ya, Ya kan? meta AI. Nah, sekarang banyak. 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 Tapi orang dulu sudah menggunakan alam sebagai penghubung dia sesama manusia. Iya. Makanya ada trilogi. Trilogi itu adalah hubungan yang kesinambungan antara Tuhan Sang Pencipta, kemudian antara alam dan manusia. Ini tidak boleh berpisah. Satu kesatuan dia. Tidak boleh berpisah. Jadi seperti itu. Iya, iya. Cukup tercerahkan. Ini dari teman kita dari Tangerang nih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Apakah alam kecil dan alam besar dapat didefinisikan dengan hakikat nur ilahiyah dan nur Muhammad? Ya. Mohon penjelasan. Ini pertanyaan yang begitu tajam dan menukik. Iya, berarti gini. Ya, dia tajam dan menukik. Mm-mm. Ada bahasa Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku ciptakan. Mm-mm. Berarti ada Penciptaan. penciptaan. Seperti alam yang nampak-nampak ini adalah penciptaan. Ya. Ya kan? Berarti kalau kita berbicara konsep Nur Muhammad itu kan kalau bahasanya nur itu nur ilahiyah, konsepnya ruh. Ya. Oke. Sedangkan Muhammad ini adalah konsepnya basyar ya, yang nampak. Jadi pada dasarnya cangkang-cangkang yang ada ini sebenarnya adalah hakikat Muhammad itu tadi. Ini kalau kita pandangan dari sudut pandang ilmu tasawuf, bukan Nabi Muhammad, tapi konsep Nur Muhammad. Nah, maka Allah menciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan, menghubungkan alam kecil kepada alam besar dengan Tuhan, itu dengan dua sisi. Yang pertama sisi penciptaan yang kita bisa lihat, oke. Yang kedua sisi dari Tuhan itu sendiri. Wa nafakhtu fihi min ruh. Jadi ada dua sisi nih. Ya. Untuk sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Ke alam, ke pencipta alam semesta. Nah berarti
ketika kita berbicara konsep Nur Muhammad, berarti kita berbicara konsep yang ada-ada, yang nampak. Kalau kita berbicara konsep Nur Ilahiyah, berarti kita berbicara konsep rohani kita, Batin berarti. batiniah. Nah, maka kita punya alam yang nampak dan juga punya alam yang tidak nampak. Saudara yang tidak nampak. Nah, saudara yang tidak nampak itu seperti para malaikat, seperti para jin, ya kan? Itu hubungannya, korelasi kita dengan mereka adalah konsep rohani. Unsur rohani. Unsur rohani kita memang disiapkan Allah Ta'ala. Nah, sedangkan dari sisi basyariah kita untuk sesama manusia yang zahir. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya nyambung nih, Guru. Tadi antum mengatakan bahwa penciptaan Nur Muhammad itu kan diciptakan. Nah, Nur Muhammad diciptakan. Ya, Nur Ilahiyah tidak diciptakan. Ya, tapi terbit daripada Tuhan itu tadi. Nah, itu bagaimana penjelasan tahapannya itu, Ustaz? Ya. Kalau kita berbicara konsep yang terbit dari Tuhan, kan itu adalah di dalam ada syair itu faqabada qablatan min nurihi. Ya kan? Ana minallah wal mu'min minni. Kan banyak kalimat-kalimat yang digunakan konsep ulama tasawuf. Nah, jadi khalaqtuka min nuri wa khalaqtu asya' min nurik. Jadi aku itu daripada nur Tuhan itu tadi. Kan? Aku daripada nurnya. Sedangkan sesuatu daripada nur Muhammad itu tadi. Nah, berarti bahwa konsep nur ilahi itu adalah sifat daripada zatnya Allah Ta'ala. Dia tidak pernah berpisah. Sifat dan zat tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah. Zat, sifat. Gula dengan manis nggak bisa dipisah. Tidak pernah berpisah. Iya. Ya kan gitu. Iya. Nah, iya. Tidak pernah dipisah. Iya. Berarti antara ruh dan jasad harus satu. Ketika ruhnya hilang, jasadnya Iya. meninggal. Maka apalah arti sebuah jasad tanpa ruh? Iya. Dan bagaimana mau menyatakan adanya ruh kalau tidak ada jasad? Iya. Ya kan? Berarti keduanya harus seimbang. Iya. Kalau bahasa kerennya yin dan yang. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut nih Guru. Ada pertanyaan mungkin tentang alam nih kan. Kita kan biasa nih kan kalau mencari ide-ide atau inspirasi kan pergi ke alam nih. Pergi jalan untuk dapat ide nih kan. Iya. Terus apakah ada hubungannya dulu antara nabi-nabi terdahulu pergi naik ke atas bukit atau ke atas gunung terus untuk menerima wahyu? Apakah ada hubungan antara wahyu dan tempat itu? Ya. Pertama yang harus kita pahami bahwa pada dasarnya manusia itu ialah diciptakan Allah. Nabi Adam nih ya, kita bicara manusia pertama ya. Diciptakan Allah Ta'ala di surga dengan tempat yang indah. Tempat yang indah. Ya kan? Ya. Maka Nabi Allah Adam itu dicipta di surga. Berarti kalau kita pikir bahwa dia berada di tempat yang indah. Dia sudah terbiasa memandang keindahan-keindahan. Jadi ketika dia turun di dunia, maka wajar saja manusia itu akan mencari tempat-tempat keindahan-keindahan tadi. Kenapa? Karena memang konsepnya dia berawal daripada tempat yang indah. Penduduk langit nih. Ya, karena penduduk langit. Jadi Nabi Adam pada dasarnya bukan mencari spiritual di dunia ini. Gitu. Tapi memperjalankan spiritualnya. Oh iya. Jadi kalau kita bilang kita ke dunia ini untuk mencari spiritual, salah. Memang pada dasarnya Nabi Adam itu makhluk spiritual. Spiritual dia. Turun ke dunia untuk menjalankan spiritualnya. Iya. Makanya ja'ilun fil ardi khalifah. Makna konsep khalifah di situ adalah dia untuk mengatur. Iya. Untuk mengatur. Iya kan? Nah, maka kita jangan heran para nabi Allah itu ketika dia untuk menenangkan dirinya, kita butuh yang namanya tempat-tempat seperti gunung, kemudian goa. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang menggunakan akal fikirnya terlebih dahulu untuk menundukkannya. Contoh gini, antum kalau fokus bekerja, ada orang ribut kanan kiri, atau antum ke kafe mau ngerjakan sesuatu, sendiri fokus dak? Fokus. Datang kawan 2-3 orang, fokus dak? Nah, artinya bahwa pada para nabi itu ketika dia lari ke gunung, lari ke pantai, kenapa? Karena dia sedang menundukkan daripada akalnya tadi.
Memfokus. Jangan sampai tercampur. Iya, kenapa? Mm-mm. Karena terkadang gini, dan Leo, Iya. manusia itu terkadang tersiksa dengan pikirannya sendiri. Mm-mm. Ini sebelum kita jawab pertanyaan nih, Iya. manusia itu terkadang tersiksa dengan pola pikir dia sendiri. Dibebani ya. Iya, Mm-mm. dengar nih semua nih. Iya. Manusia itu terkadang terbebani oleh Pikirannya sendiri. pikirnya sendiri. Pikirannya Contoh begini, contoh ya. Saya atau Pak Leo atau Daeng Leo Mm-mm. ngomong sama Gus Aan, Ya. Iya. bilang misalnya gini, kurus kau nih, kurus kau nih. Kurus kau nih. Tak ada lah. Besar dah nih. Kurus. Tak ada. Ada kelahi kan? Kelahi. Kelahi. Cuma sekedar sebuah kalimat, Mm-mm. antum tersinggung dengan ucapan dia. Iya. Iya, Betul? betul. Antum balik ke rumah, Mm-mm. Heeh. antum bawa tak kalimat tadi? Iya. Bawa. Bawa. Tidur, Bawa. bangun tidur, Bawa. bisa jadi setahun. Tapi dia yang ngomong kan udah jadi orang kaya dah. Jadi Heeh. Paham maksud saya? Jadi yang menyiksa diri antum itu adalah antum sendiri. Yang membawa kalimat negatif ke dalam pikiran kita. That's right. Ya, tercerahkan. tercerahkan. Maka alam kecil ini Ya. tergantung daripada apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Makanya orang dulu nih. Mm-mm. Tapi kalau sekarang kan sudah dianggap, oh itu syirik, Ya, ya. ya kan? Iya. Orang dulu itu, ketika dia dalam gundah gulana, Mm-mm. dia datang ke hutan, dia berbicara dengan pohon. Itu seperti apa itu, Guru? Bicara sama pohon tuh. Karena gini, karena dia menganggap pohon itu memiliki energi yang dapat menghilangkan daripada kegundahan dia. Iya, iya. Karena ada ruhnya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang tuh orang ketika sedih, udah tidak ada siapa-siapa yang mau diajak bicara, Ya. maka dia peluk pohon tuh. Pohon tuh. Ya. Ah. Kenapa? Karena untuk menyambungkan rasa dia kepada Allah Ta'ala, Oh iya. kepada Sang Pencipta. Dia peluk tuh, dia ngomong dengan pohon tuh. Mm-mm. Nah, maka si pohon tadi menyerap energinya. Serap energinya, kemudian dibuang energi negatifnya. Dia pindahkan sehingga keluh kesah dia, marah dia terpindah di pohon tadi. Mm-mm. Nah, cuma ketika sampai ke sini fenomenanya berubah. Jadi minta kepada pohon. Oh gitu. Oh, Iya. gitu. Maka kalau orang dulu tuh menggunakan media apapun yang berhubungan dengan Tuhan, dia gunakan media itu tadi. Mm-mm. Nah, cuma sekarang kan orang melihat fenomena. Ya. Fenomena, Betul lah. iya. Kalau ditengoknya Gus Aan, mandang pokok sambil megang-megang pokok, lewat Daeng Leo. Daeng lewat. Sia ini sirik, minta sama pokok. Suzon. Padahal Suzon nih. belum tentu. Iya, iya. Nah, maka kembali kepada pertanyaan Pak Leo tadi, kita kembali lagi bahwa hati-hati dengan ucapan orang lain, Mm-mm. takut menyiksa dirimu. Iya, Padahal orang yang berbicara sudah sukses. iya. Orang yang berbicara sudah buat rumah 2-3. Mm-mm. Kita masih dengan penyakit ucapan dia. Iya. Kalau bisa buang. Nah, bagaimana cara membuangnya? Tadi para nabi tadi ketika dia gundah gulana berdakwah, dihina, terkejut nih. Iya. Iya. Terkejut. Dihina, dimaki, dicaci, ya kan? Mm-mm. Wah, aliran sesat lah, Mm-mm. ya kan gitu. Mm-mm. Datang dia ke tempat, ke goa, ke hutan, dia mengheningkan cipta, dia mengonsentrasikan pikiran dia. Iya. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika pikiran kita kacau, pikiran kita riuh, maka tidak bisa mendengar madat ilahiyah. Iya. Oh iya, iya, iya. Madat ilahiyah tidak akan kita dengar. Jadi Ya. menyambung dengan Tunggu dulu. Oh, belum. Jadi gimana? Iya, cukup tercerahkan. Cukup Tercerahkan. tercerahkan. Jadi seperti itu. Iya, Mantap ya. mantap. Jadi menyambung tadi nih Guru ya. Ya. Tentang masalah menyatu dengan alam, Ya, ya. berkoneksi dengan alam. Hmm. Bagaimana kita melihat respon alam terhadap apa yang kita ungkapkan kepada mereka? Ya. Apakah ada atau tidak sama sekali? Apa yang antum tanam itu yang akan tumbuh. Mm-mm. Betul? Iya, Tabur tuai. pasti. Apa yang antum tanam, Ya. Itu yang akan tumbuh. Mm-mm. Alam mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang ditanamnya dia akan tumbuh. Kalau kita nanam pohon cabai tumbuh Cabe, cabai. Kalau kita nanam jengkol tumbuh jengkol. jengkol. Nah, kalau engkau menanam kebaikan kata alam, kau akan tumbuh kebaikan. Iya. Oh. Ketika engkau menanam keburukan, yang akan tumbuh keburukan. Dan itu pasti kau rasakan. Karena dia akan tumbuh.
Berarti tahapannya lama ya guru ya? Iya, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun kita merasakan. Maka saya sedikit bingung dengan konsep Nabi SAW ketika beliau mengatakan inna sadaqah tuda'iful bala. Ya. Sesungguhnya sedekah itu menolak Bala. bala. Loh, sedekah yang macam mana nih? Mm-mm. Sedekah yang macam mana? Ternyata yang dikatakan konsep sedekah itu adalah ketika dia berani melepaskan sesuatu yang ada pada dirinya sehingga alam merespon. Artinya kebaikan. Ketika dia ada suatu masalah, dia akan merespon. Nah, jadi kalau kita bicara konsep alam, kan ada alam semesta. Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau kita sudah berbicara konsep alam semesta, berarti kita sedang berbicara tentang maha sucinya Allah. Ya. Yang meliputi daripada alam semesta ini. Innallaha ala kulli syai'in Muhayyid. muhit. Sesungguhnya innallaha muhit ala kulli syai'in qadir. Qadir. Allah meliputi daripada alam semesta dengan ketentuannya. Ya. Nah, artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di alam ini, di jagat raya ini, kecuali semuanya di dalam liputan Tuhan. Maka itu disebut dengan fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara konsep respon alam, maka alam akan merespon sebesar apapun engkau telah mempersiapkan dirimu. Ketika apa yang kau pikirkan, alam akan merespon. Makanya Nabi itu sederhana sekali Rasulullah. Rasulullah itu saya anggap orang yang manusia yang begitu ya betul-betul dengan Allah Ta'ala itu dekat sekali lah. Kenapa? Contoh dari hal kecil saja. Nabi melarang tidak kita pakai sendal terbalik? Mm-mm. Melarang kan? Fakir tadi. Fakir kan? Ya. Nabi melarang tidak kita pakai baju koyak? Yang macam antum tadi tuh, celana koyak tuh. Dah, sekarang bagus dah. Kan dia dah minjam nih. Udah nyerian. Minjam. Nah, kenapa Nabi melarang itu? Enggak tahu. Fakir kan? Ya. Fakir. Ya, Kenapa? fakir. Sekarang logika sederhana gini. Kita belum bicara respon alam ya. Ya. Antum datang mau berbisnis sama saya. Mm-mm. Oke? Pakai sendal terbalik, pakai baju koyak. Mau tak saya? Enggak. Kalau sampai saya mau, berarti saya orang gila. Ya. Itu namanya respon alam. Karena saya kan alam. Iya. Mm-mm. Al-alamu mah siwallah. Selain daripada alam, Allah, selain daripada Allah, alam namanya. Ya. Berarti bahwa kalau kita bicara konsep alam, alam ini adalah manifestasi Tuhan. Mm-mm. Alam ini kalau bahasanya jelmaan, kenyataan daripada Allah itu sendiri. Zat. Tapi bukan Maha Allah ya. kosong dia. Zat maha kosong situ. Bukan Allah ya. Jangan nanti bilang zat maha kosong, nanti tak nyambung ini. Oh iya. Jangan coba memberi intisari kepada saya Oh dulu. iya. Iya. Manifestasi. Iya. Jadi alam ini ialah manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Iya. Maka dia bisa memberi respon kepada manusia itu tadi. Ketika antum datang kepada saya dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian dengan celana dengan sendal terbalik, maka alam merespon. Mm-mm. Alam merespon. Saya tidak akan percaya sama antum. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Saya tidak akan percaya sama antum. Nah, makanya saya bilang, bagaimana sejauh mana engkau memuliakan dirimu, sebesar itu juga alam akan memuliakan dirimu. Amazing. Tercerahkan. Maka jangan lagi pakai celana yang kira-kira tidak layak, Lidas. pakai baju koyak-koyak. Ya, kalau engkau saja tidak memuliakan dirimu, bagaimana lagi Tuhan? Allah Ta'ala itu sifatnya bergerak dan diam. Mm-mm. Ya kan? Bergerak dan Diam. diam. Sifatnya. Sifatnya bergerak dan diam. Dia itu hanya melihat, merespon daripada setiap apa yang diinginkan hambanya. Mm-mm. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa berprasangka baik? Nah, ketika prasangka baik kepada Allah, maka respon alam juga seperti demikian. Jadi seperti itu. Jadi memang hubungannya erat sekali antara kita dengan alam ini. Iya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan diminum dulu. Iya. Dulu. Silahkan dulu. Jadi macam mana Daeng? Iya.
Gimana Gus An? Hari Ada lagi ini pertanyaan-pertanyaan oh nih? masih banyak nih Masih banyak Daeng, yang masih belum banyak nih kita Daeng. bacakan. Masih. Ya. Itu nih alhamdulillah guru udah bahas tentang alam, Ya. alam besar, alam kecil. Iya. Mungkin sekarang kita mencoba melihat pandangan ulama tasawuf. Hmm. Seperti salah satu contohnya yaitu Al-Arif Billah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikamnya, yaitu beliau mengatakan gini guru, seluruh alam adalah kegelapan, yang meneranginya adalah munculnya al-haq di dalamnya. Barang siapa yang melihat alam namun tak menyaksikan kebenaran di dalamnya, di dekatnya, sebelumnya atau sesudahnya, maka ia akan kehilangan keberadaan cahaya dan matahari pengetahuan tertutup darinya bagaikan awan-awan yang hitam. Nah, jadi menurut pandangan antum seperti apa dari kalimat ini? Bahasa beliau tadi bahwa sesungguhnya alam ini zolam, alam ini gelap. Zulmat. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Zulmah, gelap pada dasarnya. Naam. Kemudian Anarahu zuhurul haq fihi. mm-mm, Faman ra'al kaunu walam yashhudhu fihi aw indahu aw qalbuhu aw ba'dahu faqad a'uzuhu wujudul anwar. ayo. Ya, kalau kita ambil secara garis besar, Mm-mm. apa yang beliau katakan bahwa apapun yang pada dasarnya alam semesta ini gelap. Ya. Oke. Kita sekarang ada di puncak. Ini puncak di ketinggian berapa nih kira-kira nih? 3.000 ya? Kurang lebih. 3.600 kaki. Ya. Pantaslah kalau ente pakai sarung tangan. Beliau kuat, aduh guru juga kuat. Kita anggaplah saat ini bahwa kita hilangkan cahaya, Iya, lampu. Ya. Apa yang nampak? Gelap. Gelap. Itulah pada dasarnya alam. gelap dia. Alam itu sebenarnya gelap. Al-kaun pada dasarnya tidak ada apa-apa. Mm-mm. Mm-mm. Kalau bahasa beliau tadi. Dan ketika itu Allah menampakkan dirinya. Maka disebut dengan zat wajibul Wujud. zat yang wajib ada. Ketika Allah menampakkan dirinya dengan nurnya, ya kan? Ada kan dalam Al-Quran tuh. Apa? Allahu nurus. Samawati wal ardh. Samawati wal ardh. Ketika Allah menampakkan dirinya dalam wujud nur itu tadi, maka jelas nampak tak semua. Nampak. Ya. Nah, artinya bahwa beliau mengajak kita untuk kembali kepada sebuah konsep kesadaran. Bagaimana kita melihat al-kaun di sini, pada dasarnya semuanya adalah wujud daripada kenyataan Allah Ta'ala tadi. Bukan Allah, tapi wujud daripada Kenyataannya. kenyataan Allah Ta'ala tadi. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita memandang, misalnya contoh tadi, sederhana saja. Ketika antum memandang bahwa beras itu mengenyangkan, dalam pandangan beliau tadi, Imam Athaillah, Iya. beras mengenyangkan, maka beliau bilang engkau telah terhijab daripada memandang Tuhan. Hanya sekecil itu. Sekecil itu saja. Sekarang gini, air kelapa punya ruh enggak? Kelapa punya ruh enggak? Jangan deh. Enggak ada. Kalau kelapa tidak punya ruh, bagaimana dia hidup? Mm-mm. Berarti ada. Sedangkan alam ini kan bertasbih. Ada dia. Berarti semuanya ada ruhnya. Semuanya ada ruhnya. Disebut dengan ruh nabati. Ruh nabati. Iya kan? Tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ruh, Rohani. rohani. Kalau seperti Malaikat. apa? Batu. Ruh jamadi namanya. Jamadi. Ya kan? Nah, semuanya ada ruhnya. Ya. Kenapa air kelapa bisa manis? Karena dia bertasbih kepada Allah. Nah, maksud daripada Imam Athaillah, bagaimana ketika engkau memandang kelapa sekalipun, pada dasarnya engkau memandang Allah Ta'ala di situ. Bukan kelapa itu Allah, tapi memandang bahwa ada Allah yang melalui proses panjang mereka bisa tumbuh seperti itu. Karena tasbihnya kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, Daeng. Tercerahkan, Daeng. Tercerahkan sekali. Nah, maka hati-hati. Tapi itu wilayahnya wilayah batin. Wilayah batin. Misalnya gini, saya makan kue nih. Saya makan kue nih kan. Saya makan kue. Terus saya menganggap bahwa kue ini yang membuat kenyang. Nah, itu sudah batal dalam pemandangan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita urut lagi, kue ini dari tepung ini dari ubi ini yang siapa yang menumbuhkan? Allah. Allah melalui hujan, melalui Hujan. kan gitu. Iya. Nah,
Orang yang arif billah dia akan memandang bukan kuenya, tapi konsep perjalanan sampai sehingga dia menjadi kue tadi. Iya. Nah, berarti dia pandang Allah Ta'ala. Nah, itu maksud beliau. Bagaimana bisa menjaga kesadaran kita dalam melihat alam semesta ini. Balik ke esensinya lagi. Iya, iya. Saya punya pemikiran bahwa Liar, pemikiran liar ya. kita kan Di ada alam liar. kita kan ada hubungan antara jasmani dan rohani kan, guru kan ya. Ya. Bagaimana bisa ketika kita bercamping seperti ini Bercamping bisa ya. disebut ibadah. Mm-mm. Nah, itu rentetannya seperti bisa disebut ibadah itu seperti apa itu, Guru? Kegiatan ini. Kegiatan ini. Padahal kita kan camping nih, bahagia nih, Iya, senang nih. Relax, santai. Syarat daripada orang, ini kita bicara hukum dulu. Syarat daripada orang boleh jamak qasar dalam perjalanan musafir itu apa? 80 kilo. 80 kilo. Tapi tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Salah satunya adalah membahagiakan anak istri. Tapi kalau tujuannya untuk membunuh orang, untuk bermaksiat, itu tidak boleh jamak qasar. Nah gitu. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada konsep ini, kita bercamping nih kan. Iya. Nah, kita camping, terus kita berbicara agama, kita saling menasehati, itu yang gitu. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah itu bukan hanya saja perkara mahzah, tapi khairu ada yang khairu mahzah. Ada ibadah wajib, terus ada yang khairu mahzah. Nah, seperti ini adalah ibadah juga. Setidaknya 1,5 jam kita tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan menyapa alam. Dan kita menyapa alam. Nah, kita nih saling berhubungan nih, korelasi dengan alam nih. Kenapa kalau malam kita mengeluarkan kita beroksigen, Karbon dioksida. iya kan? Nah, dia menyerap racun kita, dia menyerap ini kan, saling berkesinambung gitu sama mereka. Cuma kita yang tidak sadar ya. Kita yang tidak sadar. Kita yang tidak sadar. Tercerahkan. Jadi seperti itu. Ada lagi nih Dayang Leo. Ada lagi. Ada lagi nih tentang masalah orang dulu nih. Apa? 4 sedulur 5 pancer. Jadi kan kita kan bisa melihat nih, ada angin, ada tanah, ada api, ada air. 4 unsur. Ya. Apakah ada kaitannya dengan sahabat 4 yang 4 sedulur 5 pancer yang seperti dikatakan sama orang tua tuh dulu gitu? Iya. Mohon pencerahannya. Pertama begini. Ada yang disebut dengan kalau konsep orang dulu ya, sama orang Bugis ya, orang Bugis, suku Bugis, kemudian suku Jawa kan gitu kan. Ya. Banjar juga. Itu masyhur sekali tuh. Ya. Tentang masalah sahabat 4, saudara 4 kan gitu. Nah, mengambil daripada hukum asal Tambunia, Camaria, Tubania, Uria, Camaria. Pertama Camaria, Tubania, Uria, Tambunia. Nah, ini adalah sahabat 4 katanya. Nah, unsurnya tadi angin, air, api, udara. Ya. Yang gitu. Nah, sebenarnya ceritanya ini panjang sekali nih. Ini panjang sekali sebenarnya. Jadi disingkat ya, Guru. Ya. Nah, artinya bahwa mereka ini kalau kita ambil secara alam, bahwa mereka inilah nanti yang menjadi surga bagi kita, dan mereka itu juga menjadi neraka bagi kita. Wow. Iya. Allah Ta'ala tidak menyiksa kita, tapi Allah Ta'ala hanya membersihkan kita melalui unsur diri kita sendiri. Berarti kita yang menyiksa diri kita sendiri? Iya. Contoh, bencana alam ini ada berapa? Apa yang terkenal, masyhur? Gempa bumi. 1, unsur tanah enggak? Tanah. Oke, kita ada unsur tanah enggak? Ada. Oke, apa lagi? Tsunami. Air. Air. Kita ada unsur air enggak? Ada. Oke, apa lagi? Topan. Angin. Ada unsur angin enggak kita? Ada. Oke, apa lagi? Gunung meletus. Kebakaran. Api. Kita ada unsur api enggak? Ada. Artinya nanti yang menyelamatkan kita dan menyiksa kita ini unsur tubuh kita sendiri. Iya. Jadi Tuhan tidak perlu capek-capek. Tuhan telah menjadikan engkau daripada unsur yang telah ditetapkannya. Bisa membahagiakan kita, bisa juga menyiksa kita. Tergantung perbuatan kita berarti. Iya. Iya. Makanya
bersuci itu dengan air, unsur diri tidak? Unsur. Kalau tidak ada air, Pakai tanah. unsur diri tidak? Unsur. Unsur diri. Iya kan? Ah. Unsur diri Tapi bisa tidak bersuci dengan kayak Apa tuh? pakai angin nih. Uduk pakai? Ini. Udah Ah, itu pakai. nafas. Oh, kenapa? Itu nafas. Tidak boleh, tidak ada uduk pakai angin, Oh, itu tak. nafas. Iya. Nah, angin itu untuk disebut dengan nafas. Yaitu untuk menjaga kesadaran kita kepada Allah. Oh. Ya berarti unsur alam kita ini membantu untuk hubungan kita trilogi dengan Tuhan. Iya. Alam nih. Makanya Ya. saya bilang ada Tuhan, Sang Alam. Pencipta, alam tubuh kita, Heeh. ya kan? Ah. Alam tubuh kita ini. Heeh. Alam ini kan jadi Ya replika. replika. Nah, kemudian ada unsur manusia, itu ruhnya. Trilogi. Trilogi itu tadi. Maka bagaimana kita bisa menjaga, sebagaimana kita bisa menjaga alam besar ini, gitu juga kita bisa menjaga alam kecil kita. Nah ini alam ini replika alam semesta. Iya. Masya Allah, tercerahkan. Ya, Itu mana deh? Tercerahkan. jadi seperti itu. Tercerahkan. Lanjut lagi nih guru. Ya silakan. Ini tentang alam lagi nih guru. Alam ini kan manifestasi daripada Allah kan, Tuhan itu Iya, sendiri. Lalu bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia itu, kenapa masih ada manusia yang merusak alam? Mm-mm. Itu maksudnya guru. Ya sekarang saya mau tanya begini. Sederhana ya. Ada tak orang yang hidungnya dimancungkan? Ada. Banyak. Ada tak orang yang giginya dipanjangkan? Ada. Ada. Biar Ada macam tak orang Dracula. yang jagonya dipanjangkan? Ada. Oke. Artinya kita jangan bicara skala besar, alam besar. Alam besar dulu. Dirinya alam kecil saja dirusak. Dirusaknya ya. Heeh. La tufsidu fil ardi ba'da Islahiha. islahiha. Iya. Jangan kau rusak lagi, kata Tuhan. Apa-apa yang ada di bumi ini setelah aku setelah aku memperbaikinya. Iya. Nah, artinya kalau kita bicara skala, memang itu sifat manusia. Ah, coba saya tanya. Mm-mm. Di dunia ini kalau tidak ada manusia, alam bisa tumbuh tak? Mesti Bisa, ada. Bisa, bisa. Bisa tak? Bisa. Pohon bisa tumbuh tak? Bisa. Oke. Kelapa bisa tumbuh tak? Bisa. Bisa. Gunung bisa segar tak? Bisa. Bisa. Bisa kan? Heeh. Bisa. Kalau manusia tak ada kita semua nih. Iya. Alam nih baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya betul. Kambing tetap dia tetap dengan siklusnya, Heeh. ya kan? Rumput tetap tumbuh, Mm-mm. hutan manggis tetap tumbuh, Mm-mm. durian tetap tumbuh, tak ada urusan. Tapi ada manusia ini Tapi malah ketika ada merusak. manusia, Malah merusak pula ya. nah, artinya bahwa sebenarnya maka Allah bilang, aku turunkan Mm-mm. inni ja'ilun fil ardi khalifah, Mm-mm. itu sebagai pengatur, Mm-mm. sebagai pengatur menata daripada alam yang sudah disiapkan Tuhan ini. Mm-mm. Nah, itu kalau kita bicara skala Besar. besar. Udah kita jangan bicara nuklir, perang Irak, jangan bicara itu. Iya. Kita bicara skala kecil, secara replika saja. Mm-mm. Udah cantik hidung tuh begini, masa dimancungnya Gi? Mm-mm. Tapi ini ada tato tak nih? Tidak Oh, tak ada. dia. Iya kan? Udah cantik dari itu laki-laki. Mm-mm. Ada kawan saya itu sering ke Thailand. Mm-mm. Hah. Cantik, brewok, badan besar. Besar ke Thailand. Hmm. Balik tak balik, begaris dah budak tuh. Ah, Garis ada begaris. laki-laki. Begini. Begaris. Oh. Begaris. Ada parit dah. Ada parit dah. Nah, ini kan merusak namanya. Ya. Betul lah? Ya. Ini merusak. Jadi Nah, artinya kita jangan bicara skala besar, kita bicara Alam. skala replika alam. Iya. Bahwa kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan. ciptaan. Yang membuat kita tuh terpengaruh dengan warna-warna yang seperti di Thailand tadi itu guru. Faktornya apa? Sebabnya apa? Dan bagaimana penanggulangannya? Sebabnya itu adalah ingin tampil lebih beda dari orang lain. Berarti penyakit hati lagi. Terserahlah nak ngomong. Yang jelas itu adalah ketika hidupmu selalu diwarnai oleh orang lain, maka engkau tidak akan pernah hidup bahagia. Gitu. Tadi bermula dari diri sendiri tuh. Iya. Segala Makanya sesuatunya. ada satu konsep dalam tasawuf, Mm-mm. man arafa nafsahu faqad, Arafa rabbahu. mengenal dirinya maka mengenal akan Tuhan. Tuhannya. Mm-mm. Nah, mengenal dirinya itu mengenal alam kecil, alam besar.
Apa korelasinya? Mm-mm. Makanya orang yang bertasawuf itu betul-betul orang yang menjaga akhlak kepada alam semesta, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada alam. Bahkan orang dulu-dulu, saya pernah belajar, Mm-mm. kalau malam-malam nih tak boleh metik daun. Ah, cantik. Kenapa? Karena dia sedang bernafas. Karena dia sedang istirahat, kata dia. Kalau nak metik, metiklah malam hari. Oh, tak boleh siang hari. Metiklah di siang hari. Oh, di siang Jangan hari. malam hari, dia sedang istirahat. Nah, sebenarnya dia sedang berbicara konsep akhlaknya. Karena dia tahu bahwa alam ini, tumbuh-tumbuhan ini juga hidup. Mm-mm. Ya kan? Ada lagi, saya pernah ketemu orang, dia bilang apa? Kalau makan ikan, kata dia, tunggu dia mati dulu. Jangan tengah dia kepala. Pak, kau mati, kau bunuh, kata dia, biarkan dia mati, kau makan. Kenapa? Karena dia sedang bertasbih, kata dia. Mm-mm. Jadi artinya bahwa bagaimana ilmu itu, kolerasi antara ilmu sains dengan ilmu tasawuf, Ya. itu sebenarnya sejalan. Sains juga mengajarkan keharmonian sama alam ini. Juga mengajarkan gitu. Dari trilogi tadi. Dari trilogi tadi. Jadi makanya Islam juga mengenal apa? Kata Islam. Dalam agama Islam. Mm-mm. An-nadhafatu, Minal Benar. iman. ya kan? Terkenal loh. Iya, Kebersihan sebagian dari iman. iman. Ya, jadi bersih itu bukan berarti bersih kita nyapu gini, bukan. Tapi pada dasarnya yang kita bersihkan adalah hati dulu. Hati dulu baru pikiran. Baru pikiran. Atau pikiran dulu baru hati. Terkadang kedepankan hati, terkadang kedepankan pikiran. Intinya bagaimana antara pikiran dengan hati ini bisa sejalan. Iya. Jadi makanya para nabi datang ke hutan, datang ke kebun, datang ke mana. Kenapa? Karena untuk memindahkan kesadaran tadi. Iya. Sekitar banyak kawan yang senang mancing, Mm-mm. ya kan? Ada ketua geng Mm-mm. itu badan besar, itu Uh-uh. geng mancing. Beliau tuh sejenis pembunuh bayaran enggak sebenarnya beliau tuh. Ya. Tanyakan mereka yang senang mancing, kalau sudah dia mancing, maka hilang semua pola pikir anaknya, kesusahannya. Iya. Kenapa? Karena dia menundukkan kesadaran alam bawah sadar dia, bahwa dia fokusnya kepada pancing dan ikan di dalam, udang dalam. Dia tidak di sini lagi. Dia tidak sini. Timbullah ketenangan. Hmm. Ya, makanya Iya. para ulama dulu senang pergi naik gunung, naik apa. Ketika dia diam, dia tidak. Pertama, dia mendengarkan keriuhan otak yang ada di pikiran dia. Oh, riuh. Lama-lama diam, hilang. Kemudian dia mendengarkan suara hatinya. Nah, jadi makanya kita istilahnya datang kita ke pantai, datang kita ke hutan, jangan datang ke belakang rumah orang, nanti curi pula. Iya. Nah, maka saya senang, saya punya saudara itu luar biasa. Itu Bang Bob namanya. Macam mana ceritanya? Beliau tuh camping terus. Jadi maka saya senang, maka dia muda terus. Mudah Mudah. terus. Udah terus. Ini tenda punya dia nih. Tenda punya. Iya. Oh, Terima beliau kasih kat untuk ni. Pak Ya, Bob. ya kita kan jangan serius benar. Iya, betul. Yang nonton nih pun kawan-kawan kita gak semua kan. Iya. Nah, Iya. jadi seperti itu. Alhamdulillah 1 jam dah ini. 1 jam ya, oke, Iya. serah. Tak terasa singkat waktunya nih. 1 Ya. jam dah berlalu. Mungkin untuk kesimpulannya, Guru. Maka kesimpulan yang saya sampaikan pada malam hari ini, pertama adalah sebelum kita berbicara konsep alam besar, Mm-mm. maka terlebih dahulu kita berbicara konsep alam kecil, yaitu diri kita. Iya. Muliakan diri kita, ya kan, hargai diri kita. Sekali-sekali kita bercermin, tanyakan kepada diri kita apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita ini nanti berpengaruh dengan berkolerasi, berhubungan dengan alam besar. Kalau kita bicara alam besarnya adalah maha sucinya Allah. Jadi anggaplah kalau secara sains mereka menganggap bahwa alam besar ini adalah sebuah energi yang siap merekam apapun daripada pergerakan makhluk yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara ini adalah maha suci Allah, yang ketika itu dia belum bernama, ya kan? Tapi dia sudah meliputi daripada alam semesta ini. Nah, jadi jaga pikiran kita, jaga hati kita. Kenapa? Karena pikiranmu dan hatimu menentukan daripada apa yang akan tumbuh dari dirimu. Karena alam semesta
pasti akan memberikan yang terbaik apa yang telah kita inginkan. Jadi Masya seperti itu. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepada Sahabat imajinasi, ya. yang telah mensumbangsi bintangnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, like, comment, and share. dan tak lupa pula dengan tim media kita yang sudah kerja keras, dan juga untuk narasumber kita Guru Hil. Iya. Kami doakan semoga bahagia selalu Siap. dan sehat panjang umur. Siap. Alhamdulillah. Dan mungkin kita nanti di mana lagi nih setelah ini? Insya Allah kita akan di Sky. Di Sky. Jadi kita Sky. apa istilahnya, apa namanya kalau rooftop tuh namanya? Rooftop di Nah, kalau pemandangan bisa pemandangan langit. saya masih tertarik dengan alam ini. alam. Oh, masih. Kalau bisa Iya. untuk yang kedua kalinya kita cari tema lagi. Insya Allah. Mungkin di sini lebih enak lah. Iya. Mungkin kita bisa 2 kali lagi sini ya. Sekali lagi lah kita di sini. Siap. Iya, siap. Setelah itu nanti baru kita berjalan lagi. Mungkin antum bisa cari tempat mungkin. Ini luar biasa nih. Luar cantik sekali nih. Di laut mungkin bisa. Sungai. Sungai. Di sungai. Iya, Guru. Itu kita nunggu Bang Usman nanti. Iya. Kalau kata beliau gas pakai sampannya, kita pakai Iya, sampan. iya, kita. Oke. Ya, mari kita tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.